Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Oke, kembali lagi di YouTube channel Santi Alvara Family ya. Sebelum saya sharing di materi episode 2 kali ini, sebelumnya saya mohon izin bagi teman-teman yang baru gabung atau mahasiswa-mahasiswa saya yang baru nonton video ini, saya minta tolong bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena dengan teman-teman subscribe itu bisa menambah performa atau semangat saya dalam upload video pembelajaran yang bermanfaat tentunya. Oke, di pertemuan kedua ini saya ingin coba membahas tentang tes wawasan kebangsaan episode 2. Kemarin kita sudah bahas tentang materi tes wawasan kebangsaan episode 1 ya, mengenai latar belakang kenapa sih penjajah bisa masuk, lalu akhirnya ada VOC, Belanda jajah Indonesia, dan lain sebagainya. Terus ada sistem tanam paksa dan sebagainya. Nah, di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang bukan yang ini. Sebentar ya. Yang episode 2 itu sebentar. Nah, kita akan bahas tentang ini. Soal TWK nasionalisme sejarah singkat penjajahan di Indonesia part 2. Di mana di di episode 2 ini kita akan belajar tentang adanya politik etis. Kenapa sih kok ada politik etis? Terus setelah itu ada munculnya cendekiawan atau orang-orang terpelajar yang hingga akhirnya kumpulan orang terpelajar itu membentuk suatu organisasi yang akhirnya mereka membentuk organisasi yang nantinya akan menumbuhkan rasa nasionalisme atau kebangkitan nasional. Nah, setelah itu nanti setelah adanya politik etis, terus ada organisasi-organisasi kebangkitan nasional, dan juga nanti di episode 2 ini kita akan membahas tentang kenapa Belanda bisa kalah, terus kenapa Jepang bisa masuk, kemanisan yang Jepang berikan kepada Indonesia ya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja di episode 2 kali ini kita langsung ke soal nomor 1. Dan menerima tanggung jawab etis untuk kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Ratu Belanda tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Adapun yang menjadi sasaran pada program politik etis pada saat itu terkait pada kecuali A. Edukasi, B. Irigasi, C. Transmigrasi, D. Emigrasi, atau E. Kemakmuran. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Itu sama si deker-deker itu lah, bukan Kak Slamet. Nanti kita bahas bersama. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, ya silahkan jawab dulu teman-teman ya. Jawab dulu. Silahkan dijawab. Oke, sebentar saya lihat chat itu pada saat Oke. Kita bahas bersama teman-teman. Jadi, ini benar ya teman-teman. Nah, kalau yang hewan itu pada masa Jepang nggak Slamet ya. Nanti ini kita masih bicara tentang Belanda. Oke, lanjut ya. Ini jawabannya benar adalah tadi ada yang D, ada yang E. Ini jawaban yang paling tepat itu benar ya teman-teman. Tadi jawabannya yang E ya. Sebentar saya. Ini warna merah. Oh, ini udah merah. Oke. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi pada setelah Belanda itu bertahun-tahun melalui POC, melalui Belanda kolonial. Jadi, ya, kan yang datang ke Indonesia itu, Belanda itu terbagi dua ya yang menjajah itu, yaitu pada masa POC, lalu pada masa pemerintahan Belanda kolonial atau kolonial Belanda ya. Nanti baru setelah Indonesia merdeka, kita merdeka,
Terus Belanda tuh nggak mau terima, akhirnya dia diboncengi oleh Nica. Jadi gitu ya, Belanda tuh sebenarnya selama di Indonesia tuh membentuk kayak tiga apa ya? Tiga geng lah ya gitu ya, supaya kita bisa mudah mengingatnya. Yang pertama itu adalah POC, setelah itu Belanda kolonial ya. Setelah itu setelah kita merdeka baru datang lagi dia dalam bentuk sekutu Nica disebutnya. Bentar saya lihat di chatnya. Apa ini? Kebaik. Oke, jadi gini ya teman-teman. Pada saat Indonesia itu dijajah nih setelah beberapa ratus tahun lamanya, ya jauh setelah yang kemarin saya cerita tentang apa namanya Pandebos ya, jauh setelah Pandebos. Ini kan setelah Pandebos ini kemarin ada ini ya Edward Dowes Daker ya, Edward Dowes Daker. Setelah itu dia apa namanya dalam novelnya itu apa? Max Havelaar ya. Setelah itu jauh setelah apa namanya masa si dua ini lahirlah seseorang yang juga dia itu sangat berjasa terhadap kita ya. Namanya itu adalah namanya Bapak Van Deventer ya. Nah, dilihat dari historinya atau sejarahnya, si Bapak Van Deventer ini, dia itu pada saat itu kan sudah menyelesaikan studi ya, kalau tidak salah S1, S2-nya tuh nggak di Belanda, di luar negeri. Lalu S3 sudah selesai, baru dia itu kan kalau misalnya dulu itu orang Belanda yang pintar-pintar ya, kayak Eduardus Daker, kayak Van de Bos itu tuh kayak dikasih jabatan gitu. Ya udah, kamu kan sudah belajar, kamu sudah pintar, kamu kelola ya Hindia Belanda gitu, yang merupakan tanah jajahan kita. Nah, pada saat itu si Van Deventer ini ditugaskan ya oleh pemerintah Belanda untuk bertugas di mana? Di Hindia Belanda. Kenapa namanya Hindia Belanda? Karena dulu belum ada Indonesia ya teman-teman. Kita itu namanya masih Hindia Belanda disebutnya. Nah, setelah si Bapak Van Deventer ini apa namanya tiba di Indonesia, dia apa namanya menjalani tugasnya ya di Indonesia. Lalu dia berpikir, dia menghitung kayaknya Belanda ini sudah banyak dibantu oleh Indonesia ya. Belanda itu apa ya merupakan kayak negara yang lumayan kaya ya. Karena apa? Karena dibantu kekayaannya oleh siapa? Oleh Indonesia. Dia bisa punya kopi, menjual kopi ke luar negeri lebih mahal. Dia pokoknya dia punya apa ya banyak kayak rempah segala macam. Wah, sangat berkuasa sekali. Karena apa? Karena dari kita teman-teman. Karena dia jajah kita. Akhirnya dia punya banyak kekayaan alam yang dia bisa jual sesuka hati ke seluruh negara-negara yang ada di seluruh dunia. Melihat kejadian itu, Bapak Van Deventer itu berpikir, kok Belanda nih kok negara saya ini kok sudah dikasih apa ya, sudah dikasih keuntungan oleh Hindia Belanda, tapi kok nggak ada apa ya, nggak ada balas budinya sama sekali. Maka dari itu dia menyampaikan kritik ya, kritiknya itu berupa politik etis ini kepada siapa? Kepada Ratu Wilhelmina ya. Nah, Ratu Wilhelmina itu kan kayak apa namanya merupakan pemimpin dari negara Belanda pada saat itu. Nah, setelah itu dia menyampaikan kritiknya, akhirnya nih di sini ya, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa pemerintah negara Belanda itu menerima tanggung jawab etis untuk kesejahteraan rakyat kolonial ya. Akhirnya Ratu Wilhelmina itu setuju, lalu dibuatlah apa namanya tiga kebijakan atau tiga pelaksanaan dari politik etis, 3 poin lah ya, 3 poin. Nah,
Poin pertama itu adalah edukasi. Poin kedua adalah irigasi. Poin ketiga itu transmigrasi, emigrasi, imigrasi sama aja. Yang penting di dalam maknanya dia itu adalah memindahkan penduduk dari yang padat ke yang jarang. Ya, intinya gitu. Jadi kayak misalnya dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan dan sebagainya. Nah, untuk edukasi ini sebenarnya gini, dari 3 poin edukasi, irigasi, transmigrasi atau emigrasi ini sebenarnya yang sudah berjalan dengan lancar atau benar-benar dilakukan ya, itu yang paling benar itu yang dilakukan oleh Belanda, yang paling konsisten itu yang edukasi. Sedangkan yang irigasi, transmigrasi, dan emigrasi itu gagal. Kenapa? Karena irigasi itu kan sebenarnya pengairan yang akan diberikan oleh pemerintah Belanda kepada siapa? Kepada rakyat Indonesia yang punya tanah, misalnya tanah sawah atau perkebunan, terus nanti dibantu pengairannya supaya si rakyat tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Tapi namanya Belanda, licik, gak mau kalah, gak konsisten, gak berintegritas ya. Jadi dia itu mengkhianatinya dengan cara apa? Jadi si irigasi itu yang harusnya untuk rakyat malah dia nikmati oleh pemerintah Belanda sendiri. Jadi di lapangan tuh bukan buat rakyat, tapi nyatanya malah buat si Belanda sendiri ya, dinikmati sendiri. Jadi ngapain kita ngasih ke rakyat? Udahlah sebagian aja lah buat rakyat, sebagian besarnya buat saya. Kata yang di lapangan nih orang-orang Belanda licik. Akhirnya ya udah nggak berhasil irigasi ini sebenarnya. Nah, begitupun juga untuk transmigrasi, emigrasi maupun imigrasi, itu juga nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena si Belanda ini licik juga teman-teman. Jadi rakyat Indonesia yang dipindahkan dari yang padat penduduk ke yang jarang penduduk itu bukannya dikasih modal usaha gitu ya untuk dia itu bisa mandiri, bisa melakukan usahanya di wilayah yang tadi yang jarang penduduk tadi, malah dipergunakan atau diperbudakkan untuk apa? Menjadi tenaga kerja gratis oleh Belanda yang ada di daerah jarang penduduk tadi. Misalnya ada nih rakyat Indonesia dipindahkan dari Jawa nih, misalnya dia dari Jawa ke Kalimantan. Ternyata di Kalimantan itu nggak dikasih modal usaha, boro-boro ya. Malah dia itu dijadikan tenaga kerja yang tidak dibayar oleh Belanda itu ya, yang kita kenal dengan tanam paksa yang kemarin itu. Nah, jadi tuh nggak efektif intinya yang transmigrasi sama imigrasi nih, banyak penyelewengan gitu ya. Nah, kalau yang berjalan mulus itu adalah yang edukasi. Edukasi ini apa? Edukasi itu kan pendidikan ya. Jadi dia itu memperbolehkan rakyat Indonesia untuk sekolah ya, untuk sekolah SD, sekolah SMP ya, SMA sampai dengan dia kuliah gitu ya. Nah, tapi meskipun ini berjalan lancar, tapi ada juga kendala, tetap ada kendala yang namanya Belanda tuh nggak mau ya, dia tuh cuma-cuma. Kendalanya apa? Jadi yang boleh memperoleh pendidikan itu hanya orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Misalnya kalau sekarang itu hanya anak-anak PNS aja yang boleh sekolah, sedangkan rakyat-rakyat biasa anaknya nggak boleh sekolah, hanya anak-anak golongan tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi ya dengan kejadian politik etis ini, ketika anak-anak tersebut boleh sekolah, boleh menuntut ilmu, akhirnya lahirlah kelompok cendekiawan ya teman-teman. Cendekiawan ini apa? Golongan terpelajar. Salah satu golongan terpelajar yang paling terkenal itu adalah alumni Stovia ya. Alumni Stovia. Ini terdiri dari siapa? Contohnya Cipto Mangunkusumo, contohnya Supomo. Pokoknya yang pintar-pintar itu nih alumni ini. Bentar, coba saya lihat dulu chatnya. Sebentar, Roji. Hai Ratu Lebah.
Ya, betul. Supomo. Ya, Supomo. Terus Cipto Mangunkusumo dan lain sebagainya. Alumni Soviet. Gak tahu Soviet masih ada apa enggak ya zaman sekarang. Oke, nah tadi nih saya mau menyambung dulu nih ke pertanyaan Kak Slamet. Edukasi sekolah kedokteran hewan itu, nah itu ada nanti ya di episode 3. Itu masa pemerintahan Jepang ya. Jadi nanti sedikit saya mengulas teman-teman, sebenarnya Jepang itu selain menjajah, dia juga apa ya, kayak berhutang apa ya, kayak apa ya, menerapkan sistem tuh yang sampai sekarang ada kayak yang pada saat pemerintahan Jepang ya, ada RT, ada kecamatan, itu tuh sebenarnya awalnya tuh dari Jepang. Jadi Jepang itu pada saat memerintah dia membentuk negara Indonesia ini ada yang namanya RT, kecamatan dan sebagainya. Termasuk apa namanya? Termasuk membangun ini, membangun perguruan tinggi yang sampai saat ini itu masih ada. Contohnya kedokteran yang tadi kata Slamet ya, UI, terus kalau untuk hewan IPB, kalau untuk teknologi ITB, tapi dulu belum ada nama UI, IPB, ITB ini ya. Baru sekolah tinggi kedokteran katanya di Jakarta, yang kalau UI itu kan di Salemba ya, kalau yang kedokteran kalau tidak salah. Terus hewan di Bogor katanya berarti kan IPB. Terus teknik di Bandung berarti ITB. Nah, ini nanti ya di episode selanjutnya. Bentar, saya lihat chatnya. Cikal bakal. Iya. Halo, ini yang mencari. Oke, saya langsung ke pembahasan saja ya, teman-teman. Nih ya, kebijakan irigasi dan imigrasi disalahgunakan oleh Belanda. Tapi edukasi yang hanya dilaksanakan dengan baik tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi di sini nih sedikit saya apa namanya jelaskan tentang Bapak ini, Bapak Van Deventer. Bapak Van Deventer ini kalau ditanya siapakah Bapak Van Deventer yang menemukan bukan yang mengkritik kok apa namanya politik etis gitu ya. Nah, dia tuh merupakan seorang pengacara ya, teman-teman. Ada nih dalam artikel nih, ini tuh juga kadang ada di soal nih, artikel yang disusun oleh dia nih siapa apa katanya. Nah, jawabannya adalah an erasure atau namanya itu adalah hutang kehormatan. Ini sangat terkenal sekali ya pada eranya, teman-teman. Oke, boleh saya lanjut ke slide berikutnya, teman-teman. Kak, kapan bahas tentang organisasi? Yang itu dong. Oh iya, nanti ya, Kak siapa nih? Kak Tiffany. Nanti ya, ini kita masih bicara tentang Belanda ya, karena kan Belanda ini sangat panjang sekali ya, ngejajahnya sampai 350 tahun. Oke, Kak Tiffany, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan udah kayak kuliah aja, mohon maaf ya teman-teman. Di sharing selanjutnya maksud saya. Oke, sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah mencoba seperti biasa ya. Kalau saya tuh kalau bikin sesuatu materi itu pasti saya bikin peta konsep. Karena apa? Karena dengan peta konsep ini kita bisa apa ya? Bisa dengan mudah untuk lebih memahami tentang apa yang kita pelajari gitu supaya tuh apa yang kita pelajari tuh nyambung gitu kemana sih kok ini bisa kesini kok ini bisa kesini gitu ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan ya teman-teman, tadi kan ada politik etis, ada kritikan ya bahwa katanya Belanda itu harus hutang budi ke Indonesia ya, nih hutang budi. Nah, setelah itu, alumni Stovia yang terdiri dari kelompok cendekiawan. Ini sebenarnya apa namanya? Kelompok cendekiawan tuh nggak hanya dari alumni sini ya, banyak. Tapi yang paling terkenal dan akhirnya sangat berperan dalam kemerdekaannya ini alumni Stovia ini. Nah, akhirnya menghasilkan kelompok cendekiawan yang membangkitkan apa? Kebangkitan nasional yang pada saat itu nanti ada organisasi yang namanya Budi Utomo. Terus apalagi Indische Partij ya. Nah, ini Indische Partij. Terus lagi ada serikat dagang. Sebenarnya kalau serikat dagang nih di sini posisinya teman-teman. Jadi dia itu sebelum Budi Utomo dia sudah ini ya sudah terbentuk. Nah,
Terus setelah itu ada apa lagi? Ada Perhimpunan Indonesia ya. Jadi tuh kalau mau belajar tuh kayak gini teman-teman, terurut, terarah. Jadi kalau mau belajar TWK banyak yang bingung kan karena materinya segudang mat ya, banyak gitu ya. Jadi ini dari sini ya. Kenapa kok bisa kita tuh harus tahu Budi Utomo ya ini? Karena ada politik etis, lahirlah kelompok cendekiawan, orang-orang pintar, lalu mereka berpikir bahwa kita itu harus bangkit. Nah, pengaplikasiannya itu dengan cara apa? Dengan pendirian organisasi-organisasi ini. Nah, saya sedikit sebelum kita ke sini ya. Jadi gini teman-teman. Kita ini malam ini berarti belajar tentang ini ya, nasionalisme. Nasionalisme itu kan ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya rasa nasionalisme itu kan ada faktor internal ya, ada faktor eksternal. Ini saya bicara tentang faktor internal dulu. Yang pertama itu adalah apa? Lahirnya cendekiawan atau orang-orang pintar ya. Setelah itu orang Indonesia tuh berpikir bahwa kita itu dulu terdiri dari kerajaan. Artinya apa? Kita itu dulu sebenarnya sebelum ada penjajah tuh sudah jaya ya. Kejayaan di masa lampau. Jadi orang Indonesia tuh mulai berpikir nih di tahun yang ada setelah politik etis ini, setelah ada kelompok cendekiawan ini ya, sebenarnya kan kita itu sudah ya ada jiwa nasionalisme dari pahlawan-pahlawan yang kemarin yang telah gugur kayak siapa Tuanku Imam Bonjol, Diponegoro, Cut Nyak dan sebagainya ya. Nah kalau itu tapi kan masih kayak baru pahlawan-pahlawan gitu aja ya setiap daerah gitu. Nah kalau ini tuh nanti dalam organisasi-organisasi ini tuh seluruh Indonesia tuh tergabung. Jadi maksudnya nggak hanya kalau misalnya kemarin kan Tuanku Imam Bonjol ya hanya di Sumatera Barat aja gitu, nggak bersatu gitu. Nah kalau ini tuh bersatu teman-teman. Mulai adanya rasa apa? Rasa yang pernah ada kalau kata Coach Repita. Rasa yang pernah ada itu apa? Rasa ini nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Rasa cinta ya, rasa bangga gitu, memiliki negara ini gitu. Nah, terus mereka itu berpikir, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya nasionalisme itu kembali lagi ke sini, lahirnya cendekiawan, lalu kejayaan di masa lampau, setelah itu apalagi teman-teman? Setelah itu penderitaan yang berkepanjangan ya teman-teman. Ada di sini penderitaan yang berkepanjangan, nggak selesai-selesai, kapan kita berhenti dijajah dan sebagainya ya. Nah, terus di sini juga ada yang diskriminasi. Nah, terus di sini juga ada diskriminasi ya, diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Belanda. Jadi Indonesia ini nggak kuat lagi. Kenapa kita tuh mau dijajah terus? Kenapa kita nggak merdeka? Ayo kita bangkit, ayo kita merdeka. Nah di sini teman-teman ya, setelah munculnya ini kelompok cendekiawan, baru lahirlah di sini ada rasa yang pernah ada atau ini kebangkitan nasional, munculnya kebangkitan nasional, munculnya organisasi-organisasi dan sebagainya. Nah, sedikit saya ulas untuk faktor eksternal. Faktor eksternal kenapa kita itu bisa mempunyai rasa nasionalisme? Salah satunya apa teman-teman? Kemenangan Jepang atas Rusia ya. Nah, dengan Jepang melawan Eropa, dengan Jepang menang, Jepang ini berasal dari mana? Dari Asia. Akhirnya Asia itu mulai bangkit. Aduh, mohon maaf ini kurang rapi teman-teman. Mohon maaf jadi kayak gini tulisan. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir itu adanya demokrasi liberal. Oke, kurang jelas ya, mohon maaf. Nah, gini ya teman-teman. Jadi ini sering banget ada di soal faktor internal yang mempengaruhi nasionalisme katanya. Faktor eksternal apa? Nah ini ya jawabannya ya. Untuk yang sudah tahu saya mohon izin mengulang ya teman-teman. Ya, Kak kapan Mbak? Kak izin tanya awal mula nasionalisme. Ini nih ada yang tanya Kak Agung. Jadi gini ya Kak Agung ya. Gak muat ya di layar ini gimana caranya? Sebentar deh saya stop share dulu ya. Saya siapin tapi harus sebentar ya teman-teman.
Takut hilang tulisannya. Bentar ya. Dikit ya, dikit. Sebentar ya, teman-teman. Mana ya? Bentar ya. Nah, gitu. Saya siapkan ini ruang untuk bisa coret-coret. Mana mana ini? Oke. Nah ini ya teman-teman, sudah terlihat share screen-nya. Pen color warna biru aja kali ya, warna merah kayak tadi terlalu gimana gitu. Nggak apa-apa Kak Agung. Asia bangkit. Asia bangkit, lalu Indonesia juga kan merupakan Asia. Jepang bangkit, kenapa kita nggak bangkit? Maka dari itu merupakan faktor eksternal tumbuhnya rasa nasionalisme. Kemenangan Jepang atas Rusia. Iya, demokrasi liberal, revolusi Prancis. Revolusi Prancis juga iya ya. Tapi kalau misalnya untuk nasionalisme ini enggak ya, Kak Dwi Rina. Kalau revolusi Prancis itu kan apa ya? Pada saat VOC itu mau gugur ya. Tapi kalau misalnya saya baca dari sejarah, ini yang termasuk faktor eksternal itu adalah yang itu kemenangan Jepang, bangkitnya apa namanya negara-negara Asia termasuk Indonesia, terus adanya demokrasi liberal. Coba nanti Kak Dwirina saya baca lagi ya untuk revolusi Prancis ini apakah berpengaruh untuk nasionalisme atau bagaimana. Oke, saya boleh lanjut ke ini ya. Ke pertanyaan siapa nih? Tadi bentar. Kak ini ya, Kak siapa Kak Agung ya? Nah, gini Kak Agung ya, saya jelaskan. Gini. Jadi sebenarnya di sini azan jadi saya agak pelan ya, teman-teman. Di sini deh. Biru malah nggak jelas. Ntar teman-teman nggak bisa ya. Warna merah itu lagi. Oke, jadi gini. Nih, jadi sebentar. Awalnya itu kan ada SDI. SDI itu apa sih? Serikat Dagang Islam. Saya mau izin nggak bersuara dulu ya teman-teman. Soalnya lagi azan. Bentar ya.
Oke teman-teman, sudah selesai azannya. Nah, gini ya, tadi kan ada pertanyaan dari siapa sih juga lupa, saya dulu. Kak Agung ya. Jadi tadi kan dibilang sebenarnya awal mula nasionalisme itu SDI atau Budi Utomo gitu ya kalau nggak salah. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya ya kalau kita lihat dari urutan tahunnya, diurut dari apa ya tanggal terbentuknya, sebenarnya memang yang terbentuk itu awal mulanya itu ini ya, SDI atau kita kenal dengan Serikat Dagang Islam. Dia itu dibentuk pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 ya. Tapi di sini tuh kan tujuannya itu untuk apa sih? Untuk mengembalikan eksistensi pedagang lokal terhadap pedagang elit Tionghoa. Jadi pada saat di Surakarta Jawa Tengah ya kalau tidak salah, itu tuh banyak pedagang elit Tionghoa, sehingga si pedagang-pedagang lokal ini supaya tidak kalah saing dengan pedagang elit Tionghoa, makanya mereka itu mendirikan sebuah organisasi, namanya organisasinya itu adalah Serikat Dagang Islam. Tetapi di sini tuh belum ada rasa kayak nasionalisme, rasa ingin merdeka dan sebagainya. Dia itu hanya apa ya, hanya terpaku tujuannya ya ini, intinya untuk mengembalikan eksistensi pedagang lokal terhadap pedagang elit Tionghoa. Nah, sehingga setelah 8 tahun berjalan, ada namanya tokoh ya yang bernama Hos Cokro Aminoto itu merubah namanya dari Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Itu jatuh pada tahun 1913 ya. Nah, kalau yang muncul rasa yang pernah ada atau rasa itu atau rasa cinta atau kesadaran akan cinta tanah air itu adalah di dalam organisasi ini, Budi Utomo. Makanya terdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat Budi Utomo itu didirikan sudah ada muncul tadi rasa cinta, rasa bangga, seperti itu ya. Nah, kalau untuk penggagasnya Budi Utomo ini siapa? Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Ini penggagas Sudirohusodo. Ini namanya penggagas Budi Utomo. Ini sering juga ada di soal. Siapa katanya penggagas Budi Utomo? Jawabannya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kalau ketuanya siapakah dia? Dr. Sutomo ya. Dr. Sutomo ini siapa? Ketua dari Budi Utomo ya. Dari sini muncullah rasa nasionalisme ya. Nah, kayak gini. Jadi, sebenarnya kita itu juga ya, meskipun Belanda itu menjajah kita, tapi karena adanya jasa Bapak Van Deventer, hingga akhirnya bisa melahirkan kelompok cendekiawan, kelompok terpelajar, akhirnya muncullah organisasi Budi Utomo yang nanti setelah itu ada organisasi-organisasi lain yang pada akhirnya ada Sumpah Pemuda, seperti itu ya. Nah, setelah Budi Utomo itu ya, kalau teman-teman mau tahu, mohon izin saya ini sharing. Ada yang namanya apa yang kemarin sudah saya jelaskan nih, ini sering banget. Indisca Partij ya. Kalau Indisca Partij itu didirikan oleh siapa? 3 serangkai. Ini yang sering banget dibahas kemarin ya. Siapakah dia? Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Dr. Cipto, siapa lagi? Ki Hajar Dewantara, atau nama lainnya siapa? Suwardi Suryaningrat. Setelah itu yang terakhir, nah baru nih kita ngomongin cucunya Dekker tadi. Siapakah dia? Namanya Ernest Dewes Dekker. Nama lainnya siapa? Danu Dirja Setia Budi. Udah ada 6 cap nih, sebentar ya. Oke, Dewes Dekker, Ernest. Ya, betul. Ya, Danu Dirja Setia Budi ya, ke akhir 96.
Oke, mantap. Nah, udah ya teman-teman. Nah, sedikit saya mengulas nih ya. Ini juga sering ini. Aduh, gimana ya teman-teman? Kalau saya kelamanin nggak apa-apa. Teman-teman masih ada bimbel ya setelah ini ya. Mohon maaf ya. Atau mau dipersingkat atau mau lanjut juga ke soal nomor 2 atau gimana? Nggak apa-apa. Oke, sama-sama Kak Agung. Oh, libur. Libur ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, setelah adanya Indonesia Party, sering juga ada di soal. Gak muat. Kita harus bikin lagi layar, boleh teman-teman? Nggak muat ya kalau saya nulis ini tuh. Mohon maaf ya. Saya stop share dulu ya. Bikin layar kosong lagi ya, nggak apa-apa. Ya, boleh ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Layar kosong. Sudah kelihatan layarnya teman-teman? Tadi. Bentar. Lanjut. Aduh, tapi saya nggak enak ini teman-teman mau ada bimbel ya. Mohon maaf ya lama. Oke, jadi gini ya teman-teman. Setelah IP, nah di saat pembentukan IP itu kan IP itu tujuannya untuk apa sih? Untuk menuntut kemerdekaan ya. Untuk menuntut, bukan menuntut. Sebentar. Untuk menuntut kemerdekaan. Terus dia juga mempersatukan siapa? Mempersatukan warga negara Indonesia supaya bersatu ya, baik itu warga negara Indonesia asli keturunan Indonesia maupun warga negara yang tinggal di Indonesia tapi bukan keturunan Indonesia. Contohnya tadi siapa? Ernest. Ernest kan bukan keturunan Indonesia, dia keturunan Belanda, tapi dia juga mengusahakan kemerdekaan, luar biasa. Nah, di dalam IP ini itu seringkali disebutkan, saya pernah juga nemu di ini ya, di mana namanya di soal tryout, itu tuh kayak gini, apa sih isi dari kritikan katanya ya, isi dari kritikan Ki Hajar Dewantara terhadap Belanda. Isi kritikan Ki Hajar Dewantara. Jadi gini teman-teman, pada saat IP ini dibentuk ya, IP ini kan dibentuk tanggal 25 ya. 25 Desember kalau tidak salah. 1912 ya. 1912 itu dibentuk. Nah, pada saat di tahun yang sama ketika IPI ini dibentuk ya, si Belanda ini ternyata dia itu merayakan apa teman-teman? Anniversary. Anniversary apa? Anniversary atas kemerdekaannya dia yang ke-100 tahun. Dia sudah bebas dari belenggu penjajah. Kalau tidak salah yang jajah itu Inggris ya, apa Perancis gitu, saya juga lupa. Nah, setelah itu dia merayakan anniversary. Otomatis rakyat Indonesia tersinggung dong. Kok dia bisa-bisanya ngerayain anniversary di tanah di tanah jajahan, di tanah kita. Mereka tuh mau nyindir kita atau mereka nggak mau ngargain kita. Maka dari itu Ki Hajar Dewantara tuh tersinggung. Tersinggungnya dengan cara apa? Dia menulis kritikan, teman-teman. Nah, kritikan itu ya sangat terkenal sekali ya. Judulnya itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah seandainya apa? Seandainya aku adalah orang Belanda. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Seandainya aku adalah orang Belanda, di dalam isi kritikannya itu adalah seperti ini. Seandainya aku adalah orang Belanda, aku tidak akan pernah merayakan anniversary ya, istilahnya anniversary gitu, ulang tahun kemerdekaanku di tanah orang terjajah, karena kan kasihan, mereka juga manusia, mereka tuh sama, kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya hati. Kalau misalnya kayak gitu, sakit hati lah kita.
saya masih dijajah oleh kamu, tapi kamu bersenang-senang anniversary. Kalau mau anniversary ya di negara kamu aja gitu istilahnya. Nggak usah di negara Indonesia. Kita sedih dong, kita masih dijajah, tapi kamu sendiri sudah bersenang-senang. Karena apa? Karena kamu tidak lagi dijajah, tapi malah kamu menjajah kami. Seperti itu istilahnya teman-teman. Ya, betul. Ahlak les Belanda kan. Bentar. Apa ini? IP tadi apakah kepanjangannya? Industri oh udah dijawab tuh ya. Industri Partage. Menarik. Iya, nggak ada Allah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal itu ada apa namanya, ada soal gini. Kritikan yang yang disampaikan oleh Ki Jadawantara, seandainya aku orang Belanda itu apa intinya? Nah, intinya itu seandainya aku orang Belanda, aku tidak akan pernah merayakan kemerdekaan di atas tanah terjajah gitu. Intinya ya nggak boleh kayak gitu dong, sakit hati dong kita gitu lah ya intinya. Nah, itu sudah ya sekilas tentang Indische Party. Setelah itu ada organisasi apa lagi teman-teman? Ada yang kita kenal dengan Perhimpunan Indonesia ya. Ini tadi kan 1, 2, ini nomor 3 berarti ya. 1 tadi 2, ya benar. Ini nomor 3, ini nomor 4. Perhimpunan Indonesia. Sorry. Ini ya. Perhimpunan Indonesia ini didirikan pada tahun berapa? 10 tahun, kalau saya sih supaya mengingat tahunnya, ini kan 1912 ya. Kalau saya sih ingatnya pokoknya 10 tahun setelah IP aja. Berarti kan tahunnya pada tahun 1922 ya teman-teman. Nah, pada tahun 1922 tokohnya itu siapa? Seperti Iwaku Sumantri yang nantinya bakal jadi ada di panitia 9 ya, itu kan si Iwa tuh ada ya, Kusumantri ini dari Jawa Barat ya teman-teman. Dari Jawa Barat. Terus siapa lagi, ada Sukiman dan sebagainya, Sukiman dan lain-lain lah. Tapi ini nggak terlalu ya teman-teman, nggak terlalu dieksiskan Perhimpunan Indonesia tuh tokohnya siapa aja, nggak terlalu, ini cuman kayak untuk ini aja sih pengetahuan ya teman-teman, tambah-tambah pengetahuan. Jadi Perhimpunan Indonesia itu tokohnya itu salah satunya Iwaku Sumantri. Nah, ini kalau ini kan Indische Partage ya. Kalau Perhimpunan Indonesia itu nama lainnya ini teman-teman. Indische Pereniging ya, atau Perhimpunan nggak salah nulisnya gini sih ya, Pereniging. Indische Pereniging ya, kalau nggak salah nulisnya kayak gini. Nah, itu tuh terdiri dari Iwaku Sumantri, dan yang saya ingat itu adalah selain Iwa itu ada Muhammad Hatta di sini. Oke. Gitu ya. Bentar, ada 4 chat. Ada 5. Enggak, 1922 Perhimpunan Indonesia itu 1922 ya. 1908 adalah Budi Utomo ya. Budi Utomo, Kak siapa nih? Kak Bunga. Gambarnya bunga aja, saya bilang Kak Bunga aja ya. Jadi tuh urutannya tuh ya. Tadi kan SDI nih, sebentar. Kita boleh ke slide sebelumnya ya, teman-teman. Nih, urutannya tuh SDI dulu 1905 ya, 1905 nih. Setelah itu lahirlah Budi Utomo 1908, 3 tahun setelah SDI. Setelah itu nanti adanya Indische Partage. Nah, Indische Partage juga nanti 1912. 1912 itu 4 tahun setelah Budi Utomo. Nah, 1913 itu Serikat Islam dibentuk. Terus setelah itu baru ke mana nih? Ke sini, ke Perhimpunan Indonesia 10 tahun setelah IP dibentuk, yaitu 1992. Nah, setelah ini baru kita ke yang kemarin yang di episode 6 sudah saya bahas ya. Partai Nasional Indonesia ya. Partai Nasional Indonesia itu kalau tidak salah dibentuknya itu 5 tahun setelah Perhimpunan Indonesia. Berarti tahun berapa? Tahun 1927. Nah, ini merupakan partai tertua ya. Partai tertua, dikenal dengan partai tertua yang ada di Indonesia. Nah, ini ketuanya siapa? Ketuanya Soekarno ya. Jadi tuh aku tuh pernah ya berpikir kayak gini. Kenapa Soekarno itu bisa jadi presiden ya? Kenapa Muhammad Hatta itu bisa jadi wakilnya dan sebagainya? Ternyata mereka itu ya sebelum jadi kayak gitu tuh ikut-ikut organisasi teman-teman. Kayak ada Partai Nasional Indonesia, terus nanti menjadi anggota PETA dan sebagainya, terus Sumpah Pemuda dan sebagainya. Jadi tuh
kenapa mereka itu bisa eksis, kenapa mereka itu bisa jadi presiden dan sebagainya, yaitu jadi itu ada organisasi-organisasi ini kayak Iwa Kusumantri juga kan ada di panitia 9, nanti dia menjabat apa itu kan pasti kasih apa ya, kasih namanya karena kita berjuang ya, jadinya nanti dikasih jabatan gitu kayak gitu. Bentar, ada chat. Sebut saja Bunga. Iya, Muhammadiyah juga termasuk. Tapi kalau Muhammadiyah itu setelah ini ya, setelah perhimpunan. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya saya pengen bahas semuanya ya. Tapi organisasi-organisasi itu sangat banyak ya. Tapi yang saya tulis di sini adalah ini yang eksis yang sering muncul di soal ya. Tapi kalau Muhammadiyah juga benar, mereka juga merupakan pergerakan awal ya yang didirikan oleh siapa? Oleh Ahmad Dahlan. Kalau untuk Muhammadiyah. Sedangkan kalau kayak Nahdlatul Ulama itu NU ya. Kalau NU itu didirikannya oleh siapa? Hashim Asy'ari gitu. Itu sebenarnya nanti boleh saya bahas di pertemuan berikutnya kayak kalau kita bahas semua kayaknya sampai jam 10. Oke, teman-teman, gak apa-apa, boleh yang saya bahas, boleh 5 dulu organisasinya, nanti boleh Kak siapa? Yang tanya ya tadi ya. Kak Oskam Urat. Ini Bakso Urat ya kayak ini. Kak Bakso Urat, boleh saya untuk organisasi kayak Muhammadiyah, NU dan sebagainya, nanti boleh saya bahas di episode selanjutnya ya, boleh? Ini takutnya kita kepanjangan, kasihan teman-teman yang mau bimbel abis ini. Oke, boleh ya, terima kasih Kak. Boleh, oke. Lanjut saja ya, ini adalah yang saya jelaskan di sini adalah gerakan organisasi yang sering ada di soal. Jadi nanti kalau untuk organisasi yang lain, sebenarnya ada ya, Muhammadiyah, NU, Gerinda, GAPI, Serikat Istri-Istri, Kumpulan Istri-Istri, ya terus ada partai gerakan Gerinda itu gerakan Indonesia Raya gitu-gitulah, bukan Gerindra ya, Gerinda kalau nggak salah, sama GAPI gerakan aksi politik itu nanti ada lagi banyak teman-teman. Oke, Gerindo bukan Gerindro, Gerinda kalau nggak salah, gerakan Indonesia Raya. Oke teman-teman, boleh saya lanjut ya. Nah ini slide 2. Kalau ini langsung ini ya teman-teman, dibaca soalnya. Tapi karena ini berkelanjutan, jadi saya baca ya dari awal. Setelah adanya politik etis, muncullah golongan terpelajar asal pribumi Indonesia. Anggota para pelajar ini, atau dikenal dengan sebagai cendekiawan yang tadi saya sudah ceritakan ya, berkumpul membentuk suatu organisasi pergerakan nasional. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Nama organisasi ini udah gampang ya, tadi udah saya bahas nih. Oke, C. Mantap. Ya, betul, Pak Hanif. Ya, betul ya, ini no debat-debat. Jadi, jawabannya adalah yang C. Yang ini sudah saya jelaskan semua ya. Untuk Serikat Dagang Islam tadi dibentuk pada tanggal 16 Oktober. Biar kita ingat ya tahunnya ya. 1905. Diganti menjadi SI. Pada tahun berapa? 1913. Indische Party dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Budi Utomo 20 Mei 1908. Perhimpunan Indonesia, saya nggak ingat tanggalnya, yang saya ingat hanya tahunnya 1922. Untuk Partai Nasional Indonesia itu pada tahun 1927. Yang akhirnya nanti partai-partai ini kelompok-kelompok ini nanti akan menghantarkan kita kepada saat yang berbahagia sebelum kemerdekaan adalah peristiwa Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda 2. Kalau Sumpah Pemuda ini kan Kongres Pemuda 2 ya. Kalau supaya ingat tanggalnya 28 dan tahun 28. Ini sisipkan bulan 10 gitu. Oke teman-teman, untuk nomor 2 kayaknya nggak ada perdebatan ya, sudah pada lahir udah pada mahir semua. Aduh, tanggal lahir sendiri aja suka lupa. Sebentar. Jadi gini, kalau misalnya untuk ya pertanyaan bagus nih Kak, siapa nih? Kak Hanif ya.
Untuk SI putih, SI merah nih ya. Kalau untuk SI kenapa sih kok dibagi dua? Kenapa sih kok dibagi dua? Jadi gini teman-teman, suka muncul, oke. Ya betul nih Kak Cendol. Ini kok kayak saya lihat chattingnya makanan semua ya. Jadi gini ya teman-teman, Serikat Islam itu kan setelah beberapa tahun berjalan, benar nih kata Kak Cendol ya, ada konflik internal dari organisasi sendiri. Akhirnya dibagi menjadi dua, yang satu SI merah, yang satu SI putih. Nah, tapi teman-teman, ini sedikit saya cerita ya, wisata kuliner. Ya betul, baru saya mau sebut nih Kak, bakso urat mantap sekali. Jadi SI Merah ini akhirnya nanti akan menjadi ini Partai Komunis Indonesia teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal ada pertanyaan kayak gini, kenapa SI itu dipecah belah gitu ya? Karena ada konflik internal antara dari organisasi itu sendiri, kayak misalnya berbeda pendapat dan sebagainya. Makanya mereka tuh yang segeng yang sepaham, misalnya ada yang sepahamnya itu misalnya dia itu setuju dengan suatu kebijakan, sedangkan yang lain tidak setuju. Berarti yang setuju itu misalnya membentuk geng sendiri, yaitu kita kenal dengan SI Merah. Yang satu lagi membentuk geng lain, yaitu SI Putih. Nah, tapi untuk SI Merah ini nanti lama-lama itu akan menjadi ini teman-teman, akan menjadi PKI atau yang kita kenal dengan Partai Komunis Indonesia. Ingatnya merah jahat kayak bawang merah, iya betul. Betul, supaya kita mudah ingat ya, boleh tuh sarannya Kak Bakso Urat ya. Oke, bawang merah jahat ya dari dulu ternyata ya teman-teman. Oke, boleh saya lanjut ya teman-teman. Nah ini ya, tujuan Budi Utomo nih, kalau untuk tujuannya ini boleh dibaca. Ini tadi sudah saya bahas ya, benar ya? Digagas oleh Wahidin, diketuai oleh Sutomo. Oke, lanjut ya. Nah, sebentar, ada chat satu. Lanjut, oke. Ini di sini pada tanggal berapakah Jepang mulai memasuki kawasan Indonesia? Nah, oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Saya baca soalnya ya. Munculnya ambisi untuk membangun imperialisme Jepang setelah menang dalam Perang Asia Timur Raya itu menyebabkan Jepang mengalami kebutuhan logistik yang banyak. Melihat kondisi Indonesia merupakan daerah yang kaya akan kebutuhan logistik, membuat Jepang ingin menguasai Indonesia. Meskipun pada hakikatnya Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal berapakah mulai memasuki kawasan Indonesia si Jepang ini? Silakan dijawab teman-teman. 1942. Iya, tanggal berapa? Tahun itu. Tanggalnya berapa? Ayo. Kak Yunus itu ya. Apa namanya? Aku ingatnya tahun. Ya. Jadi di sini saya buat dua pilihan. Tahun 1942 ada yang 12 Januari, ada yang 29 Maret. Silakan jawab. Ada yang jawab C. Oke. Ya, mantap Kak Bunga. Kita ini aja ya, langsung bahas ya teman-teman. 12 Januari. Ya, jadi benar ya tadi. Siapa sih Kak yang itu tadi ingat lagu Gigi gitu? Kak Yunus ya, benar ya. Jadi, kalau saya tuh supaya saya nggak lupa nih ya, kapan Jepang itu mendarat, jadi kan lagu Gigi itu tanggal berapa sih teman-teman? 11 Januari ya? Kayak ini merah, nggak jelas. Warna biru aja deh, bentar. Ini terima kasih loh teman-teman, pen tabletnya sangat bermanfaat sekali. Saya tuh terharu sih, ya Allah, teman-teman ini luar biasa banget ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Nih, untuk 12 Januari ini kan kita ingat lagu Gigi tuh 11 Januari gitu ya. Itu tinggal ditambah satu aja. Tambah satu, 12 Januari kayak gitu kalau saya ingetnya ya. Lagu Gigi tanggal 11, terus ditambah satu. Tapi gini teman-teman, ada juga yang menyebutkan kalau Jepang itu mendarat tanggal 11. Tapi saya tuh udah baca ada 4 referensi ya. Yang voting suara terbanyak itu yang ini, yang 12 Januari ya, yang 12 Januari. Jadi yang 11 Januari itu hanya ada satu referensi yang waktu itu saya baca. Ya, jadi kemungkinan besar ya yang ini jawabannya yang valid ya, 12 Januari 1942. Tapi kalau misalnya nanti di opsi itu nggak ada misalnya 12 Januari, tapi nggak mungkin ya di opsi itu ada 11 Januari terus ada 12 Januari, nah itu nggak mungkin ya. Kalau yang saya pernah temu itu, kalau yang ada 11 Januari,
Dia nggak ada 12 Januari, adanya misalnya di situ 12 Maret dan sebagainya kayak gitu. Karena kan ini tuh karena ini tuh merupakan dua referensi yang berbeda, tapi kebanyakan yang jawab yang berpendapat itu ini 12 Januari. Bentar, ada 13 orang yang ya betul. Ini nih. Oh iya pernah dibahas. Ya iya sebenarnya. Iya betul. Mantap. Ya, terima kasih Kak Shirley. Amin. Mulai glowing aku. Glowing. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, tepatnya di mana tadi benar tuh ada teman-teman yang sudah jawab juga ya. Di Tarakan ya. Dia apa namanya? Berlabuh di Tarakan. Kalau kemarin Portugis sama itu di mana? Portugis sama Spanyol di mana? Ayo, kalau ada pertanyaan di mana Portugis sama Spanyol berlabuh pertama kali? Oh, mantap. Ya, betul di Malaka ya. Oh, ada pinter-pinter nih teman-teman, luar biasa. Oke, lanjut ya ke pembahasan. Nih, pada tanggal 12 Januari Jepang mendarat Indonesia melalui Tarakan. Nah, ini selanjutnya Jepang mendarat ke Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia, dan setelah itu akhirnya Belanda, tadi kan sudah ya kita bicara Belanda, si Belanda ini akhirnya ini menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret dengan apa? Jangan kebalik teman-teman. Di sini ada perjanjian apa? Kalijati. Lagi-lagi di mana? Dilaksanakannya di Jawa Barat, di Subang kalau tidak salah. Nih Kalijati itu kalau tidak salah ada di Subang. Kalau yang nanti akan saya bahas setelah ini ya, setelah nanti kita merdeka untuk perjanjian-perjanjian, katanya kemarin juga sempat ada yang saya lihat chat itu katanya perjanjian sempat ada ya di soal. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari tidak sia-sia ya teman-teman. Intinya yang kita pelajari kita tahu mudah-mudahan ada di soal semua dan kita bisa jawab dengan benar. Nah ini nanti beda ya dengan perjanjian Linggarjati. Jangan kebalik teman-teman ya. Perjanjian Linggarjati sama Kalijati itu sangat berbeda sekali ya. Kalau Linggarjati itu adalah apa? Perjanjian nanti antara Indonesia dan Belanda. Kalau Kalijati antara Belanda dan Jepang. Kalijati itu BJ, ingatnya Baharudin Yusuf Habibie. Belanda, Jepang. Kalau Linggarjati Indonesia dan Belanda, IB. Kalau saya ingatnya apa? Internet banking itu IB. Perjanjian Linggarjati gitu. Nah, ini dilakukannya di mana? Sama-sama di Jawa Barat, tapi ini di mana? Di puncak Bukit Ciremai. Ini sama-sama Jawa Barat nih, perjanjian Kalijati, Linggarjati itu sebenarnya nama daerah ya teman-teman. Coba saya lihat dulu nih, chatnya ada 7. Yang mana Belanda di Banten? Iya, Belanda itu ada yang menyebutkan di Banten, ada juga yang menyebutkan di Sunda Kelapa ya kak ya. Kak, tips cinta perjanjian. Nah, ini nanti saya akan buat teman-teman itu cinta dengan perjanjian-perjanjian. Saya sudah buat, kayaknya udah deh. Kemarin tuh, udah belum sih di banyak grup ya, jadinya materinya, saya udah bahas belum ya? Tentang perjanjian Linggarjati, belum ya? Oke, nanti ya kita bahas ya untuk perjanjian Linggarjati. Oh, sudah. Sudah ya? Sudah katanya. Oke, belum. Belum, yang awal banget. Oke, nanti kesepakatan teman-teman ya, setelah ini tuh sebenarnya episode 3 tuh yaitu tentang perjanjian tentang Revolusi Indonesia. Tapi kalau misalnya sudah, berarti kita lompat ke episode 4. Kak suka dengan perjanjian yang jelas, jangan kayak perjanjian. Iya, Kak Akhir. Oke, nanti kita kesepakatan teman-teman aja gimana ya. Nanti setelah materi sharing ini akan berlanjut ke episode 3 perjanjian atau lompat ke episode 4. Karena ada yang merasa sudah katanya. Saya juga lupa teman-teman, mohon maaf ya. Oh iya, pertama kali banget katanya. Oh, udah berarti nanti kita lanjut ke episode 4 aja ya. Oke, nanti voting aja ya, boleh ya kakak admin, kakak Irwina dan kakak Ami boleh dibantu voting. Mau lanjut ke episode 3 atau episode 4. Oke, ya terima kasih Kak. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang mana? SS soal yang sebelumnya. Oke, sebentar. SS soal yang sebelumnya. Yang ini. Bentar, Kak, siapa ini yang mau SS? Kak, kerak telur. Yang mana yang ini? Yang ini, Kak, kerak telur. Sebentar ya, teman-teman. Aduh, ini udah 7:30. Teman-teman udah mulai ya? Aduh, udah.
Nah, kalau Bandung Lautan Api itu nanti ada di episodenya ini. Ntar, saya dulu. Integritas dan negara. Integritas, bukan integritas. Nanti di materi bela negara ya, ke akhir ya, ke akhir 96. Materi Bandung Lautan Api ada di bela negara, ya. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah sempat saya singgung kemarin, teman-teman. Jadi setelah Belanda tadi kan sudah ya, tamat ya Belanda ya, ceritanya tamat. Belanda kalah dengan Jepang. Nah, saya di sini ingin, kemarin saya sudah sempat bahas sebenarnya ya, kenapa Jepang itu bisa masuk wilayah Indonesia. Jadi awalnya itu adalah adanya restorasi Meiji. Apa itu? Restorasi Meiji itu intinya Jepang itu kembali ke mana? Kembali ke masa pemimpinnya siapa? Seorang kaisar. Ya, di mana pemimpin kaisar mewajibkan apa? Mewajibkan rakyat Indonesia wajib militer. Pokoknya, kok rakyat Indonesia? Rakyat Jepang, mohon maaf teman-teman. Mewajibkan rakyat Jepang wajib militer. Sebentar, ada satu chat. Kira-kira matematika masih yang kurang tuh masih banyak enggak ya? Sebenarnya matematika itu sangat banyak Kak Shirley. Oke, nanti ya kita sharing lagi ya. Oke, jadi saya lanjutkan dulu. Di sini dia mewajibkan militer. Apa pengaruhnya bagi Jepang? Jepang menjadi kuat. Jepang kuat. Jepang eksis. Karena apa? Militernya kuat. Kenapa bisa kuat? Karena kaisar menyuruh wajib militer dalam restorasi Meiji ini. Akhirnya Jepang kuat, Jepang eksis. Lambat laun Jepang mulai menguasai negara-negara lain. Contohnya apa? Filipina, baru Asia ya. Thailand dan sebagainya. Ini kurang jelas ya, mohon maaf. Nah, melihat kejadian itu, Amerika nggak mau terima. Ngapain Jepang, ngapain Asia nih eksis kayak gitulah istilahnya. Amerika tuh nggak mau terima, karena bagi dia yang eksis itu Eropa. Nggak boleh Asia eksis gitulah istilahnya ya. Akhirnya, karena Amerika berpikir seperti itu, dia melakukan embargo minyak bumi. Atau apa? Pelarangan. Ini sudah saya bahas ya teman-teman kemarin, mohon izin mengulang. Pelarangan pelarangan penjualan minyak bumi ke Jepang. Jadi seluruh negara dilarang menjual minyak bumi ke Jepang. Tujuan Amerika melakukan ini supaya apa? Supaya Jepang nggak bisa berkuasa, karena Jepang itu kan kalau perang butuh minyak bumi. Dia butuh disebutnya tuh minyak bumi ini sumber daya alam ya, butuh sumber daya alam kayak gitu, logistik teman-teman, ini tuh logistik. Itu butuh buat perang. Akhirnya apa? Dia marah, yang kemarin saya jelaskan ya. Dia marah, terus akhirnya dia melakukan apa? Penyerangan atau membom Pearl Harbor. Dibom lah Amerika itu, Pearl Harbor. Itu di mana? Adanya di Hawaii. Kalau tidak salah ya teman-teman, di Amerika Serikat. Nah, setelah markas besar TNI Angkatan Laut Amerika ini dibom, akhirnya, sebentar, ada 2 chat. Masih banyak sebenarnya, ya benar. Oke, lanjut ya. Dikenal dengan pengeboman Jepang terhadap Amerika itu adalah dikenal dengan Perang Pasifik atau disebut dengan Perang Asia Timur Raya ya. Setelah Jepang mengebom Amerika, nah lalu tadi Jepang memasuki Indonesia karena apa? Karena Jepang berpikir Indonesia itu sumber daya alamnya kaya. Jadi dia itu berpikir bahwa, sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Jadi Indonesia ini kaya akan sumber daya alam. Ketika Jepang itu melihat, sebentar ya teman-teman. Ketika Jepang itu melihat, wah Indonesia nih kaya akan sumber daya alam. Dia punya minyak bumi ya.
punya alam, lumayan juga nih. Kalau saya berkuasa di Indonesia, saya bisa menguasai minyak bumi, saya bisa perang, saya bisa minyak bumi saya cukup nih untuk perang kayak gitu. Akhirnya makanya dia kalau misalnya yang ditanya nih ya, kalau ditanya kenapa Belanda Eropa itu mau menjadi Indonesia, alasannya karena dia mencari rempah ya. Kalau yang ditanya itu Jepang, kenapa Jepang itu ingin menjajah Indonesia? Jawabannya bukan mau mencari rempah ya, tapi dia itu mau mencari logistik, logistik untuk perang, mencari logistik. Selain itu juga dia ingin dia itu ingin mencari dukungan. Kalau misalnya sewaktu-waktu Jepang diserang oleh sekutu, Indonesia nanti bersedia untuk membantu Jepang gitu ya. Itu ya alasan Jepang ya. Beda-beda versi ya. Ya. Ya, betul Kak Cendol. Oke, saya boleh lanjut ya teman-teman. Ini udah 7:30 lewat, saya percepat boleh ya Kak ya? Udah mulai ya di bimbel yang lain. Oke, jadi gini ya teman-teman, peta konsepnya. Jepang itu kan berhasil mengalahkan Belanda dengan perjanjian Kalijati. Setelah itu, Jepang itu, Indonesia menyambut gembira kedatangan Jepang ya. Terus abis itu Jepang menduduki Indonesia, ada pendudukan militer, ada juga pendudukan sipil. Nah, kalau pendudukan militer ini membagi Indonesia itu menjadi 3 bagian ya. Ada untuk tentara TNI AD, ada juga untuk TNI AL, ada untuk keduanya. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3. Nah, kalau misalnya ini yang menyambut gembira itu si Jepang ini melakukan apa? Propaganda. Sebentar, teman-teman. Bentar, saya lihat chatnya. Merinding disco. Iya betul. Ini Kak Nitip Senda saya juga masih merangkum ya teman-teman. Sampai saat ini saya jujur saya masih merangkum teman-teman. Oke, sama-sama belajar ya. Ini kita sharing aja. Nah, setelah membagi Indonesia jadi kalau misalnya ditanya Jepang itu setelah menduduki Indonesia, dia membagi Indonesia menjadi berapa bagian? Jawabannya adalah menjadi 3 bagian. Nah, kalau pendudukan sipil Jepang yang tadi saya bilang teman-teman, adanya kota, adanya kabupaten, adanya kecamatan, adanya kelurahan, itu karena pada saat pemerintah Jepang itu dibentuk ini, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tapi namanya bukan kota ya, dan bahasa Jepangnya itu adalah shi. Kalau kabupaten dalam Jepangnya ken, kalau kecamatan dalam Jepangnya son, kalau Jepang kelurahan adalah ku. Jadi ki, ken, son, ku. Bentar, saya lihat chatnya, ada chat kah? Tidak ada. Oke, nah ini ya saya lanjutkan untuk yang propaganda. Teman-teman, pada saat Jepang itu berada di Indonesia, dia melakukan propaganda yang kita kenal dengan apa? Gerakan 3A, yang menyatakan apa? Bahwa Jepang pemimpin Asia. Ada yang tahu? Coba kita lihat dulu di chat. Kayaknya ini udah pada tahu semua nih, Jepang apa propagandanya. Wah, mantap. Ya, betul. Jadi, di gerakan 3A itu adalah Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Ya, dia melakukan ini supaya apa? Supaya rakyat Indonesia itu bersimpati dengan Jepang. Jadi Jepang itu bilang, aku pernah nemu soal tentang angkatan militer yang rela biar menang gitu. Angkatan militer, benar. Cahaya hati. Kalau angkatan militer Jepang, ada yang ingat nggak ya? Saya lupa juga nih. Kalau untuk nama angkatan militer Jepang itu apa ya? Saya lupa beneran. Ada yang ingat, teman-teman? Nanti kalau misalnya untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang ingat, boleh tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya lupa juga, nanti saya cari ya teman-teman. Ada di buku catatan saya. Kak siapa nih? Kak Sherly. Nanti saya buka lagi ya. Kak, untuk angkatan militer Jepang tuh namanya apa? Saya lupa. Tapi ada di catatan, saya ingat saya pernah nulis. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Setelah Jepang itu melakukan propaganda, akhirnya Indonesia itu menyambut baik. Wah, ada saudara tua kita dari Asia, sama-sama Asia. Namanya negara apa? Jepang. Mantap sekali, kata Indonesia. Terus dengan adanya Jepang, si Belanda
si Belanda pergi, hebat sekali kan saudara tua kita ini. Jadi kalau misalnya di soal itu ada ada pilihan, misalnya propaganda yang dilakukan Jepang itu, Jepang pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia, saudara tua, terus kecuali. Nah, berarti kalau ada saudara tua itu juga benar ya. Tapi kalau yang saudara tua ini bukan gerakan 3A. Tapi kalau saudara tua itu istilahnya, si Jepang itu bilang, kalau saya tuh saudara tua kalian, kayak gitu. Oke teman-teman, boleh saya lanjut ya, ini udah mau jam 8. Aduh, jadi kelamaan, mohon maaf. Nah, ini nomor 4, silakan teman-teman, saya langsung baca aja ya, ininya ya, contoh soalnya. Adapun koordinator pemerintahan Gubernur Jawa Barat pada saat ini terdapat di kota, silakan dijawab teman-teman. Oke, yang jawab baru 1 orang. Ini langsung saya bahas aja ya teman-teman. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Nah, gini ya teman-teman, tadi kan dia sudah ini ya, kayak membagi kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Sebenarnya kayak ibu kota Jawa Barat, ibu kota Jawa Tengah, ibu kota Jawa Timur, ini tuh berasal dari apa? Pemerintahan sipil Jepang ya teman-teman. Jadi karena ada Jepang, jadi kita ada ibu kota yang sampai saat ini dan akan terus ada ya teman-teman. Nah, kita tahu di sini kan yang ditanya adalah Gubernur Jawa Barat. Berarti intinya si Gubernur Jawa Barat ini ada di mana? Sudah jelas jawabannya adalah ada di Bandung ya. Kalau misalnya yang ditanya itu Jawa Tengah, berarti ada di Semarang. Ini tuh kayak ibu kota gitu pertanyaannya tuh. Terus Jawa Timur, kalau misalnya ini kan ibu kota Indonesia. Bentar ya. Bentar ya. Nah, ini gini ya. Jadi Jepang ini sangat berjasa ya dalam sistem pemerintahan kita, sistem pemerintahan sipil ya sampai saat ini dan akan terus ada. Ya, gitu ya. Jadi asal mula Jawa Barat ibu kota di Bandung, terus Jawa Tengah ibu kota di Semarang ya ini pada saat pemerintahan Jepang. Nggak apa-apa. Oke, iya. Saya lanjut aja ya teman-teman ini karena waktunya sudah melebihi batas nih saya, mohon maaf. Nih, langsung saja ya teman-teman, saya baca soalnya. Salah satu kebijakan di dalam pendidikan yang saat ini masih ada dan akan terus ada kecuali wajib SD 6 tahun dibuka ini yang pada saat ini ya, pada saat Jepang ya. Pada saat pemerintahan Jepang di bidang pendidikan ini apa aja? Wajib SD 6 tahun kah, atau perguruan tinggi Jakarta, teknik di Bandung, hewan di Garut, pendidikan untuk Pamong Praja di Jakarta. Silakan jawab teman-teman soal terakhir. Oke, langsung saja saya bahas ya teman-teman. Jadi pada saat pemerintahan Jepang dia itu di bidang pendidikan membagi pendidikan itu menjadi wajib SD 6 tahun, perguruan tinggi kedokteran di Jakarta yang saat ini adalah UI, perguruan teknik di Bandung itu adalah ITB, perguruan tinggi hewan ini salah. Jadi di sini kan yang ditanya kecuali. Ini yang kecuali ini. Jadi seharusnya hewan itu bukan di Garut ya. Ada di Bogor ya. Yaitu kita kenal dengan IPB. Lalu yang terakhir adalah dibuka pendidikan untuk Pamong Praja di Jakarta. Oke, jadi itu ya, teman-teman, Pamong Praja juga asalnya ada dari Jepang ya, sipil-sipil itu. Walah, kocel. Iya, Kak. Oke, kayaknya ini sudah jelas semua ya, teman-teman. Nomor 5 nih, pembahasannya seperti ini. Nah, ini yang saya jelaskan di episode 2 itu adalah kebaikan-kebaikan Jepang ya. Dimana Jepang itu berhutang budi kepada Indonesia, terus Jepang mendirikan pemerintah sipil, mendirikan pemerintahan militer dan sebagainya. Nah, nanti di episode ketiga, oh iya kita bahas Jepang dulu deh ya. Ya, episode ketiga tuh kita bahas kejahatan Jepang yang akhirnya kita nanti merdeka. Nanti baru ada perjanjian-perjanjian tadi yang kita akan bahas ya untuk perjanjiannya nanti setelah Indonesia merdeka. Pendidikan Pamong Praja itu kedinasan IPDN bukan nih? Bukan ya Kak ya, Kak Sherly? Bukan IPDN ya. Itu untuk Pamong Praja aja. Kalau untuk IPDN itu tidak dijelaskan di pemerintahan Jepang ya. Oke, sebentar saya lanjut dulu, masih ada pembahasan. Oh, sudah ya, sudah selesai ya. Jadi gitu ya teman-teman, nanti untuk episode 3 kita belajar tentang masa pendudukan Jepang secara murni. Kalau tadi kan pengantar dulu ya,
dari Belanda, ada politik etis, ada organisasi, lanjut Jepang masuk Indonesia, terus kebaikan-kebaikan Jepang. Nanti setelah ini kita akan bercerita tentang masa penjajahan Jepang yang sesungguhnya seperti apa di Indonesia. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Mohon maaf apabila waktunya jadi semakin lama sampai jam 8 kurang. Oke, di sini ada kata-kata mutiara dari saya. Jangan pernah berputus asa jika mengalami kesulitan, karena setiap tetes air hujan yang jernih berasal dari awan yang gelap. Jadi semangat ya untuk teman-teman semua, untuk kita semua. Kami CPNS 2021, salam 500 plus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Saya kembalikan ke admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.